kita akan praktikum antropometri pada bayi dan anak. Jadi antropometri ini yang akan kita lakukan adalah untuk mengetahui status pertumbuhan dari bayi dan anak serta mengetahui status dari gizi bayi dan anak. Pengukuran yang kita lakukan dari antropometri antara lain mengukur berat badan bayi dan anak, kemudian mengukur panjang badan ataupun tinggi badan pada bayi dan anak, serta mengukur lingkar lengan atas dan lingkar kepala pada bayi dan anak. Ini adalah alat ukur timbangan berat badan bayi yang bisa digunakan untuk bayi yang belum bisa berdiri atau anak yang belum bisa berdiri. Untuk anak yang sudah bisa berdiri, timbangan berat badan untuk orang dewasa bisa digunakan pada anak, baik dengan timbangan jarum atau digital. Ini adalah alat ukur berat badan dan juga panjang badan pada bayi, atau namanya baby scale digital baby scale. Ini untuk ukur panjang badannya. Nanti akan kita praktekkan. Sementara yang ini adalah alat ukur panjang badan bayi secara manual. Alat ukur panjang badan digunakan pada anak atau bayi yang belum bisa berdiri. Jadi ini untuk batas kakinya, kepala bayinya nanti di sini. Kalau anaknya sudah bisa berdiri, kita bisa menggunakan alat ukur microtoys. Jadi anaknya disuruh berdiri di bawah ini, kemudian diratakan dengan alat ukur microtoys ini untuk mengetahui tinggi badan dari anak. Ini alat ukur untuk mengukur lingkar lengan atas dari bayi. Selain alat ukur ini, kita juga bisa menggunakan pita ukur seperti ini atau pita yang seperti ini. Dan pita ukur ini bisa digunakan selain untuk lingkar lengan atas pada bayi dan anak, bisa juga untuk mengukur lingkar kepala. Selamat pagi Ibu Maya. Pagi. Nah, hari ini kita akan mengukur antropometri pada anak Ibu. Ini dengan bayi siapa namanya, Bu? Bayi Mira. Nah, bayi Mira. Nanti saya akan melakukan pengukuran tinggi badan atau panjang badan bayi Mira. Kemudian berat badannya akan kita timbang, mengukur lingkar lengan pada bayi Mira serta lingkar kepalanya. Ibu ada pertanyaan? Ada. Itu kira-kira gunanya itu untuk apa ya, Bu? Oh, jadi kalau misalnya kita melakukan pengukuran panjang badan pada bayi Mira, kita akan mengetahui status pertumbuhan bayi Mira apakah sesuai dengan usia bayi Mira atau tidak. Kemudian untuk mengukur berat badan dan juga lingkar lengan dari bayi Mira, itu untuk mengetahui status gizinya, apakah gizi ibu sudah normal, sudah cukup, atau ternyata kurang gizinya, atau justru bisa juga kita mengetahui lebih gizinya. Mungkin anak ibu kegendutan atau terlalu kurus. Jadi untuk mengetahui normal tidaknya, kita melakukan pengukuran ini. Dan pengukuran ini sebaiknya kita lakukan secara berkala gitu ya Bu. Kalau misalnya ibu kan sepertinya sudah rutin ya Bu, setiap bulan datang ke posyandu untuk melakukan pengukuran. Itu sudah baik Bu, jadi kalau bisa tetap dipertahankan. Dan ibu bawa buku alat ukurnya kan Bu? Bawa sistem. Oh ya. Baik, kita mulai ya Bu. Nah, sekarang pertama kita mengukur berat badan bayi Mira ya Bu. Bayinya boleh saya maksudkan. Kita timbang berat badannya ya Dek. Misalnya kita mau melakukan pengukuran berat badan pada bayi, yang pertama itu dipastikan bahwa jaket bayi ini sudah tidak terpasang lagi. Jadi bajunya sudah tipis. Kemudian popok bayi kalau bisa misalnya sudah berat lebih bagus dibuka. Kemudian sebelumnya dilakukan kalibrasi atau paskan berat badan ini dengan titik 0. Nah ini kalau dia belum 0, lakukan pengecekan dari sini ya. Nah kalau dia sudah 0, maka timbangan ini sudah bisa kita gunakan. Kalau misalnya nanti timbangannya belum menunjukkan angka 0, coba diperiksa apakah baterainya sudah mau habis. Jadi kalau misalnya perawat yang akan bertugas melakukan pengukuran berat badan pada bayi, sebaiknya membawa baterai cadangan. Nah, pada timbangan manual ini, kita bisa melihat hasil dari pengukuran timbangan kita, yaitu 2,6 kg.
apakah berat badan ini normal untuk ukuran bayi. Ini kemungkinan bayinya berusia 2 atau 3 bulan. Coba kalian simpulkan. Tadi adalah cara pertama untuk mengukur berat badan bayi dengan mengukur bayinya langsung ke atas timbangan. Nah, ada cara kedua mengukur berat badan bayi. Kalau misalnya bayinya kooperatif atau tidak merengek ketika kita melakukan pengukuran, maka bisa menggunakan berat badan seperti tadi. Tapi seandainya bayinya itu rewel atau tidak mau terpisah dari ibunya, maka kita bisa menggunakan metode atau cara kedua, yaitu pertama kita lakukan penimbangan berat badan ibu yang menggendong bayinya, kemudian berat badan yang kedua kita timbang hanya ibunya saja. Ibu, karena bayi Miranya sepertinya susah untuk kita timbang berat badan manual, maka saya minta tolong ke ibu ya untuk ikut membantu kami melakukan penimbangan berat badan pada bayi Mira. Ibu boleh menggendong bayi dan kita lakukan penimbangan ya, Bu. Bu boleh lepas sendalnya, Bu. Tetap seperti tadi, timbangan berat badan harus sudah dikalibrasi atau pastikan dari awal sudah menunjukkan angka 0. Kemudian minta ibu untuk berdiri tegak, tidak banyak pergerakan, tatapan mata ke depan ya, Bu. Tunggu sebentar ya, Bu, kita lihat hasil timbangannya. Nah, dari sini sudah terlihat hasil dari timbangan kita hari ini. Baik, Ibu, bayinya boleh kita letakkan sebentar saja, Bu. Nah, selanjutnya Ibu menimbang berat badan sendiri tanpa menggendong bayi. Sama seperti tadi, membuka alas kaki dan juga timbangan sudah dipastikan titiknya 00. Lihat hasilnya. Jadi selisih dari timbangan yang pertama dengan yang kedua itu adalah hasil dari timbangan berat badan bayi saat ini. Berapa kira-kira hasilnya? Nah, cara ukur yang ketiga, tadi kan kita menggunakan berat badan manual atau yang bukan digital. Jika di tempat kerjanya sudah ada timbangan berat badan digital atau digital baby scale, kita bisa menggunakan alat ukur ini. Alat ukur ini lebih akurat karena sampai ke desimalnya. Pertama kita nyalakan dulu. Nah, sudah menunjukkan angka 000, maka kita bisa memulai meletakkan bayi pada timbangan. Sama seperti timbangan berat badan manual tadi, pastikan jaket bayi sudah tidak terpasang dan popok bayi tidak tebal atau bisa juga dibuka. Berat badan digital ini kelemahannya sensitivitasnya tinggi sehingga apabila bayi bergerak terus-menerus, maka hasil ukurnya akan sulit ditemukan. Seperti ini. Nah, kita sentuh saja dia sudah berubah kan hasilnya. Jadi hasil ukurnya segini ya. Nah, alat ukur baby scale, digital baby scale ini juga bisa mengukur panjang badan bayi. Pertama kita ambil dari patokan kepalanya. Kemudian letakkan atau dipaskan di bagian patokan yang sudah tersedia dari berat badan ini. Ini bisa dilihat ya. Kemudian tarik bagian belakangnya. Lalu tegakkan dan pastikan tumit serta telapak kaki bayi datar dengan patokan dari tinggi badan ataupun panjang badan bayi ini. Ini karena pantom jadi bayinya tidak bisa ya. Kalau misalnya ini bayi yang beneran, maka mengukur panjang badan bayi tidak bisa sendirian, sehingga kita membutuhkan bantuan dari ibu dari bayi ini sendiri. Jadi nanti si ibu kita minta tolong untuk memegang patokan kepalanya, sementara si pengukur memegang lutut bayi serta telapak kakinya. Nah, ini. Lalu akan terlihat hasil ukurnya. Kalau dilihat sekarang hasil ukurnya berapa? 57,5 cm. Nah, panjang badan bayi ini yang normal berusia berapa? Coba kalian lihat lagi ya bukunya. Cara kedua, kita bisa mengukur panjang badan bayi dengan alat ukur manual seperti ini. Alat ukur ini
lebih baik diletakkan di tempat yang datar dan juga tidak banyak pergerakan atau mobilitasnya rendah. Kemudian bayi bisa kita letakkan di atasnya. Sama seperti tadi, pengukuran panjang badan bayi tetap membutuhkan bantuan dari ibu. Nah, Ibu Maya bisa tolong ditenangkan anaknya dengan memegang patokan kepala. Nah, pastikan kepala bayi ini tegak lurus ke atas atau tegak lurus dengan tanah. Kemudian ubun-ubunnya menempel pada patokan dari kepalanya. Tidak boleh terlalu menengadah seperti ini juga ya, karena nanti akan mengurangi hasil pengukuran. Nah, setelah tegak, lalu si pengukur merapatkan lutut bayi, kemudian sama seperti tadi, telapak kakinya, tumit dan juga pangkal kakinya ini harus rata. Harusnya seperti ini ya kalau misalnya bayi yang sebenarnya. Ini karena pantom dia tidak bisa lurus, jadi kita anggap dia lurus, kakinya dipegang seperti ini lalu direkatkan. Nah, kalau begini berapa hasil ukur panjang badan bayi? Berapa kira-kira? Nah, ada perbedaan dengan alat ukur digital. Ukuran antropometri berikutnya adalah lingkar lengan atas pada bayi. Kita bisa menggunakan pitameter seperti ini ataupun pitameter lain yang bisa kita temukan di banyak tempat. Cara pengukurannya, kita harus menemukan patokan dari lingkar lengan atasnya dulu. Ambil dari titik bahu, titik 0 pada meteran, kemudian sampai ke siku bayi. Ini kita ambil 10 ya. Nah, tengah-tengahnya 5 cm ini itu adalah lingkar lengan atas bayi tempat kita mengukurnya. Langsung diputar. Ini sudah lewatin dari 10 cm. Kemudian ketemukan sampai ke angka 0. Nah, ini kan nolnya. Di sini angka 4. Ini 14 ya artinya. Berarti lingkar lengan atas pada bayi ini adalah 14 cm. Kalau tadi kan kita menggunakan pitameter yang bisa ditemukan di banyak tempat. Ada juga pitameter khusus untuk mengukur lila. Di sini bisa mengukur bayi 0 sampai 30 hari atau untuk mengukur lila pada wanita usia subur untuk ibu hamil. Nah, kalau misalnya untuk bayi, tadi kita sudah menemukan titik tengahnya, maka kita lakukan pengukuran seperti ini, dimasukkan. Kita bisa melihat ada panah kan pada angka 0 ini. Panah atas dan panah bawah ini menunjukkan garis yang sama di sini. Ini berapa hasil dari lingkar lengan atas bayi. Jadi hasil pengukuran pada bayi ini adalah 14,5. Terlihat ya dari panah atas dan bawah sama-sama menunjukkan garis yang panjang ini. Kalau misalnya hasil lingkar lengan atas 14,5 itu adalah hasil ukur normal pada bayi usia berapa kira-kira? Pengukuran antropometri yang terakhir adalah lingkar kepala bayi ataupun anak. Kita bisa menggunakan alat ukur pitameter yang sama seperti mengukur lingkar lengan atas, tapi tidak bisa menggunakan alat ukur khusus seperti yang tadi ini ya. Untuk mengukur lingkar kepala bayi, kita juga membutuhkan bantuan dari ibu si bayi. Nah, Ibu Maya bisa tolong dudukkan bayi Miranya. Kita akan mengukur lingkar kepala bayi. Nah, pertama ambil titik 0 dari pitameter, kemudian dari tengah dahi bayi ke arah atas telinganya, kemudian melingkar sampai ketemu lagi titik 0-nya. Nah, ini kan sudah di atas telinga kanan dan juga telinga kiri. Dari tengah kita ambilnya. Ini sudah ada angka 30. Kemudian di atas angka 0 ini atau pertemuannya berada di berapa? 8,5 ya. Berarti hasil ukur lingkar kepala bayi ini adalah 38,5. Ini adalah alat ukur mikrotois. Maksimal pengukuran adalah 2 meter. Nah, untuk anak yang sudah bisa berdiri, kita bisa menggunakan alat ukur ini, mikrotois. Jadi hasilnya terlihat dari tengah-tengah ini ya. Sebelum melakukan pengukuran, pastikan alat ini sudah sampai ke bawah dengan hasil ukur ini 00. Baik. Untuk anak yang sudah bisa berdiri, kita
kita bisa minta tolong pada ibunya. Ibu Maya, anak Mira akan kita ukur tinggi badannya. Ibu bisa tolong bantu saya ya, Bu. Posisikan anak menempel pada tembok. Kemudian tumit ini rapat ke tembok. Ini karena pantom dia tidak bisa rata ya, tapi kalau untuk anak yang sebenarnya tumitnya harus menempel rapat pada tembok, bahu juga, dan tatapan wajah anak ini juga ke arah depan. Minta ibu untuk merapatkan lututnya. Tolong ya Bu dipegang. Kemudian perawat yang mengukur memegang dagu anak supaya tetap tegak. Lalu minta anak untuk menarik nafasnya yang dalam. Mira, tolong tarik nafasnya yang dalam, Nak. Seperti ini. Oke. Pastikan rambut anak sudah tidak ada topinya ataupun tidak ada ikatan-ikatan rambut seperti bandana yang akan mengganggu hasil pengukuran dari tinggi badan. Ikutin, Bu. Nah, ini terlihat hasil ukurnya berapa? 54 cm. Berarti ini adalah tinggi badan dari anak Mira. Oke. Timbang berat badan dulu ya. Nah, ini timbangannya sudah 0. Ayo naik ke atas timbangan. Iya. Nah, ya, coba dirinya tegak. Lepaskan tangan ibunya. Kita coba lihat itu siapa. Nah, coba diam dulu sebentar ya. Anaknya harus diam, kemudian lihat tatapannya ke depan. Nah, Coba itu depan. lihat. Ibu Maya. Nah, ambil. Selanjutnya kita ukur tinggi badan, ambil ya. Sini ya, anaknya harus rapat ke tembok. Sini. Nah, kakinya mundur lagi kakinya. Mundur. Rapatkan kakinya. Nah, satu lagi. Iya. Ibu Maya bisa tolong pegangkan lututnya, Bu, biar rapat. Nah, kemudian ini kita tekankan ke sini, lihat ke depan. Nah, ke sini lurus. Oke, ini udah mundur ya, sudah pas, sudah lengket ke tembok. Dan gini, kiri 82,5 cm. Nah, bagaimana? Mudah bukan untuk melakukan pengukuran antropometri pada bayi maupun anak? Akan tetapi meskipun pengukuran ini terbilang mudah, namun tingkat error ataupun tingkat ketidakakuratan dari hasil ukur ini sangat besar, sehingga perlu dilakukan pengukuran yang berkali-kali. Sebaiknya dilakukan 3-4 kali pengukuran. Misalnya seperti tadi, kita melakukan pengukuran berat badan pada bayi yang menggunakan digital atau manual. Misalnya kita menggunakan timbangan manual, hasil ukur pertama menunjukkan berat badannya 4,9 dituliskan di kolom pengukuran pertama. Kemudian kita ukur lagi berat badan yang kedua, hasil ukurnya 4,92. Itu kan sudah berbeda dengan 4,90, maka dituliskan di kolom kedua. Karena pengukurannya itu berbeda, maka kita bisa melakukan lagi pengukuran ketiga dengan timbangan yang sama. Hasil ukurnya dituliskan di kolom ketiga. Kalau misalnya perbedaan pengukuran pertama, kedua, dan ketiga kurang dari 0,4 cm, 0,4 kg, maka kita bisa mengambil rata-ratanya. Akan tetapi jika ketiga pengukuran ini punya selisih lebih dari 4 kg, 4 gram, maka kita harus melakukan pengukuran ulang kembali. Kemudian untuk pengukuran tinggi badan dan juga pengukuran lingkar lengan atas ataupun lingkar kepala sama seperti yang tadi. Jadi kita harus mengukur berkali-kali. Kalau misalnya hasil pengukuran pertama dan yang kedua itu sama, maka kita bisa langsung mengambil hasil yang sama, yaitu misalnya tadi 4,9 kg, berarti 4,9 kg adalah hasilnya. Tapi seandainya itu berbeda, kita perlu melakukan pengukuran yang berikutnya, seperti itu. Baik, saya harap kalian bisa paham dengan praktikum kali ini dan bisa mencontohkannya di rumah. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.